Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, yang pertama saya absen dulu. Mas Divani, Mas Rega, Haidar, Mas Tegar, Mas Ali, Mas Bian, Mbak Hajar. Oke, ya. Oke, untuk kali ini kita akan membahas mengenai sistem pengereman kendaraan dengan asik. Ini ini ada tujuan pembelajaran. Tujuannya yaitu yang pertama, kita dapat menjelaskan fungsi dan kerja sistem pengereman kendaraan ringan. Terus yang kedua, mengidentifikasi komponen dan jenis rem melalui anti gambar. Terus menjelaskan perbedaan kerja antara rem tromol dan rem cakram. Terus yang terakhir, menguraikan prinsip kerja sistem rem hidrolik. Oke. Bisa. Oke, selanjutnya apa fungsi sistem rem? Ada yang tahu? Buat rem, Pak. Rem. Nah, karena memang juga yang lain ada pendapat lain? Meningkatkan kendaraan, memperlambat laju kendaraan, ya. Ada yang lain lagi? Fungsi sistem pengereman yaitu mengurangi kecepatan, menghentikan kendaraan secara aman, perlahan, menahan kendaraan di bawah parkir juga bisa. Untuk prinsip dasar kendaraan, prinsip dasar pengereman itu mengubah energi gerak menjadi energi panas karena dia ada terjadi di situ ada gesekan antara kalau rem cakram ada pen rem atau kapas rem dan pengespiringan dis rotor. Nah, jenis pengereman itu ada dua. Nih, berdasarkan penggeraknya, terus ada berdasarkan jenis rem. Nah, berdasarkan penggeraknya ini ada tiga mekanis. Ada yang tahu mekanis itu seperti apa? Kayak di sepeda bawah. Rem sepeda. Seperti apa ya mas rem sepeda itu? Pakai seling. Pakai seling atau sulur. Oke. Untuk rem hidrolik Pakai apa itu? Minyak rem. Kayak di motor-motor atau mobil-mobil itu. Terus untuk pneumatik pakai apa? Angin. Oke, terus selanjutnya sebenarnya jenisnya ada tiga juga. Yang ada rem tromol. Dan ada yang tahu rem tromol. Dan pernah lihat rem tromol? Nah, gimana biasanya? Lihatnya? Motor Motor ada, mobil juga ada. Rem cakram biasanya ini mobil motor juga ada. Rem parkir nih, di motor ada nggak? Tergantung motornya. Dari parkir ya? Dari parkir yang metik. Ada. Selanjutnya ini ada komponen utama sistem rem hidrolik. Ada yang pertama pedal rem. Dalam ini untuk mengoperasikan rem sehingga kendaraan itu dapat memperlambat laju. Lalu yang kedua ada master cylinder. Terus ketiga ada reservoir atau penampungan minyak rem. Yang keempat ada brake booster. Brake booster ini apa? Ada yang tahu? Brake booster ini adalah untuk menambah tekanan sehingga mampu menyalurkan fluida atau cairan itu ke kaliper atau ke silinder roda. Yang keempat ada pipa atau selang rem. Yang kelima, yang keenam ada silinder roda atau silinder
dan kaliper kan. Di rem cakram ada kaliper, rem tromolnya ada silinder roda, wheel cylinder. Nah, yang berikutnya ada drum brake. Drum brake itu rem tromol. Ya, terus ada disc rotor. Disc rotor itu disc apa? Piringan. Terus selanjutnya ada brake shoe atau sepatu rem. Nah ini biasanya memang adanya di rem tromol. Nah, pernah tahu lihat bentuknya? Pernah. Terus yaitu ada ped rem atau kamas rem yang ada di rem cakram. Lalu ada proportioning valve. Apa itu? Tahu? Ada yang tahu? Proportioning valve itu sebagai alat membagi tenaga antara rem cakram atau rem depan dan rem belakang. Jadi ketika melakukan pengereman, alat ini bekerja secara otomatis menurunkan tekanan hidrolis pada silinder roda belakang sehingga gaya pengereman roda belakang akan berubah dan tidak ke roda depan. Karena kita kalau masuk gaya yang besar itu ada pada rem, makanya rem depan sering menggunakan rem cakram. Nah, sistem hidroliknya ada dua. Nah, ya tadi rem ini rem apa? Tromol. Ini di gambarnya ini yang kuning ini adalah fluidnya, cairannya. Rem hidrolik ini bekerja berdasarkan hukum Pascal. Ada yang tahu hukum Pascal itu apa bunyinya seperti apa? Hukum Pascal itu tentang apa? Tekanan. Nah, jadi tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruangan tertutup akan diteruskan sama saja segala arah. Nanti push dari sini oleh sud. Nah, di sini nanti ini silinder rodanya akan membagi antara sini dan sini. Jadi sama besarnya. Untuk di display juga sama dengan bicaranya. Sehingga memang nanti cara kesehatan dari pedal. Nah ini kaki atau biasanya kan motor pakai tangan, kaki juga bisa. Nah menekan ini master jelas. Nanti fluid akan mengalir sini. Nah ini dibagi. Nah di sini letaknya proportioning valve antara sini dan sini itu nanti dia bisa membagi sendiri. Nah ini ada kaliper depan dan yang belakang di sini roda. Baginya sama kanan dan kiri sama. Nah ada yang tanyakan dulu sampai sini? Belum? Posternya di mana Pak? Ini gambarnya kebetulan tidak ada poster ya. Mohon maaf ya ini kebetulan. Nah ini enggak. Yang ini enggak ada kata bilang. Poster juga. Saya potong sedikit ya. Jangan bilang nggak ada. Ini gambar sederhana. Sama posisinya nanti di sini gitu loh. Dijelaskan. Ini karena gambar skema. Ini harusnya ada di sini nanti gitu loh. Anda ingat. Cuma di gambarnya nggak ada. Dia pemainnya di sini. Ya. Ya. Jadi kesannya itu bukan sebagai sebuah kesalahan, tapi kita simplifikasi. Ya, melalui. Terima kasih Pak. Ini untuk selanjutnya tadi ada jenis rem tromol. Komponennya ini ada braking plate. Ini yang biasanya di belakang. Terus ada, nah ini silinder roda. Ini dalamnya ada kayak semacam piston. Nanti ada lidahnya mengalir ke dalam sini, nah pistonnya tidak sangat. Untuk menekan ini kapas atau brake shoe. Nah ini namanya leading shoe karena dia berada di bagian depan. Nah,
jenis tentunya ini leading drilling. Ada dua. Nah, terus nanti ada yang tipe dual servo, uni servo. Nah, itu kita bahas di pertemuan berikutnya. Bisa mas? Ya akan kita bahas kok. Nah, gitu. Iya. Yang lainnya, yang bertanya, kan sabar ini tentang rem trommel. Belum ada. Oke. Lanjut ke rem cakram atau disc brake. Nah, ini yang maksud disc rotor itu ini. Nah, disc rotor itu piringannya. Di sini kayak rem. Nah, kayak itu kampas. Nah, ada sini terbodinya. Sini ada piston yang untuk menekan. Ternyata ini sih daerah ini yang ditekan oleh piston itu. Jadi dia bisa menjepit dengan gigi begini. Ini pistonnya. Sini ada piringan. Sini ada pet juga. Nah, ini piston sama. Nah, nanti ya ini dari pedal. Pedalnya ditekan, ada cairan di sini, set. Nah, ini. Nah, nanti menjepit. Nah, ini nanti bisa dia geraknya perlahan-lahan, jadi sehingga menimbulkan, bukan menimbulkan ya, sehingga menjadikan mobil itu memperlambat kecepatannya. Oke? Saya mau bertanya tentang rem cakram. Iya, silakan mas. Itu proses bisa baliknya tuh gimana? Nah, baliknya ini sini biasanya pednya untuk pembalik. Nah, kalau enggak itu kan pakai semi hidrolik ya mas. Nah, itu ada palunya dipencet sendiri. Jangan kita bahas lebih dalam lagi. Oke mas. Ya. Itu ada lagi. Ya. Mengenai Pak, kan yang digambarkan itu yang dua piston Ya. Terus kalau yang satu piston itu cara kerjanya gimana tuh biar Yang satu piston itu yang dorong hanya piston satu aja. Ini kayak gini. Ini kan ada ini saja. Nah ini tuh biasanya dia cuma lewat ini. Ini nanti mana ya? Nah, itulah. Ini yang di, misalnya dorong ini mas. Ini cuma diam aja. Nah, ini nanti ini pun ada ininya. Tuh, ya, seperti itu mas. Oke, lanjut. Untuk perbandingan rem cakram dan trommel. Nah, ini ada beberapa aspek. Yang pertama pendinginan. Ada trommel kurang baik karena apa? Ada yang tahu? Pendinginan rem trommel itu kurang baik karena apa? tertutup. Karena tertutup. Ini karena di sini nanti ada tutupnya, drumnya. Untuk cakram sama karena terbuka ini. Untuk gaya pengeremannya dan trommel itu kecil. Untuk rem cakram lebih besar. Yang selanjutnya ada perawatan. Di sisi perawatan rem trommel lebih sulit karena itu ini kayak gini kompleks sekali. Oke, nah, yang rem cakram lebih mudah karena dia cuma lepas ini sudah, jadi lebih relatif mudah. Untuk biaya perawatannya juga yang ini malah lebih murah nih. Nah ini ya, agak sedikit mahal. Untuk posisinya ini untuk mobil-mobil yang dulu atau motor-motor yang dulu biasanya terletak di roda belakang. Kalau sekarang ada yang mobil itu pakainya rem cakram semua, depan dan belakang pakai cakram semua. Nah, terus untuk rem ini rem cakram dipakai di roda depan karena tadi sudah saya jelaskan karena gaya pengereman yang besar itu ada di pada bagian depan. Oke. Dan untuk kesimpulan, nah, sistem pengereman ini berfungsi untuk memperlambat, menghentikan dan menahan kendaraan agar aman dikendarain.
kerja rem ini pada prinsip hidrolik pendukung Pascal dengan jenis nama rem cakram dan rem tromol. Oke, ada yang mau ditanyakan dari teman-teman semua? Ada pertanyaan lagi? Pak, sebenarnya Pak, Ya, kan tadi kan Nasrullah kan punya di belakang Pak. ya Pak. Iya Mas. Kok yang mobil-mobil dulu itu kadang malah full tromol itu karena apa tuh Pak? Apa karena rem cakram yang masih terlalu mahal atau gimana? Mungkin bisa jadi karena biaya perawatan tadi bisa lebih mahal karena mobil-mobil dulu itu masih menggunakan rem tromolnya itu di depan belakang kan tadi. Karena rem cakram itu perawatannya relatif lebih mahal. Mungkin karena itu. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Ya, Izin bertanya Pak, iya. izin dikasih yang sebelumnya Pak. Nah, untuk rem tromol sama cakram kan untuk perawatannya lebih sulit tromol ya Pak. Ya. Tapi kenapa kok biaya perawatannya lebih murah yang tromol? Nah, oke. Jadi kenapa kok biaya perawatannya lebih murah? Karena umumnya ini kampasnya pada brake shoe-nya ini habisnya lama Mas. Lebih lama, relatif lebih lama dibanding yang ini. Karena kan yang pada cakram ini kan terletak di roda depan, gaya pengeremannya masih lebih besar. Jadi dia bergesekannya ini lebih lebih sering lah. Nah, kalau ini cuma dia menahan ini ya. Kalau ini kan yang cakram dia menjepit gitu. Nah, jadi ini kenapa lebih murah karena biasanya ini kalau servis cuma dibersihkan karena ini jarang sekali ini cepat habis tuh jarang Mas. Cuma dibersihkan aja semprot-semprot set. Kalau ini biasanya ganti ini ya. Karena cepat habisnya. Oke, mungkin seperti itu Mas. Oke, baik. Dan yang lain pertanyaan? Kalau tidak ada, untuk sistem pengereman ini saya cukupkan sekian. Untuk tugas berikutnya itu kalian mengamati kendaraan di sekitar. Jika ada kesalahan pada sistem pengereman nanti bisa kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi monggo diberi komentar dulu dari Mas. Dulu apa ya? Ada Mas Ali dulu nanti terus kebarat. Kalau dari saya komentarnya tadi di awal sempat nge-stuck atau gimana ya Pak. Jadi kayak cuma di pojok aja. Terus juga kurang gerak tubuhnya kurang. Biasanya bisa lebih diimprove lagi. Terus mungkin sama kasus kayak saya, PPT-nya masih terlalu banyak kata highlight-nya kurang juga. Iya. Mungkin itu loh. Jadi dari depan dulu, dicatat dulu, salah-salah ngomong, direkam nih. Mas Sadar, berikan masukan.